Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang terhormat para pemirsa sekalian yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Irma Arfiana dengan nomor induk mahasiswa 2540411036. Pada LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saat ini saya mengajar di SMP Chandra Buana, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Video ini saya buat sebagai bagian dari uji kinerja atau UKIN pada program PPG, Transformasi Dalam Jabatan tahun 2025. Semoga kegiatan ini menjadi sarana untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kurang kompak ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, super semangat. Masya Allah, dari semangatnya udah kelihatan ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita memulai berdoa dulu ya, supaya apa yang kita jalani hari ini membawa kebermanfaatan ya. Ilmunya jadi bermanfaat buat ibu sendiri dan buat kalian semuanya ya. Silakan ketua kelas bisa dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini siapa aja yang tidak hadir? Masuk semua. Nggak ada yang nggak hadir berarti ya? Alhamdulillah hari ini masuk semua. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan kalian siapkan buku tulis, pulpen, dan mohon kalau ada yang mejanya masih berantakan dirapihkan terlebih dahulu agar belajarnya terasa nyaman. Disiapkan terlebih dahulu bukunya, pulpennya, dan sebagainya. Di sini, di pertemuan ini, kita akan membahas Asmaul Husna. Tetapi, di sini kalian kira-kira ada yang tahu nggak Asmaul Husna itu apa aja? Dan ada berapa? Betul sekali, ada 99. Kira-kira apa aja Asmaul Husna yang kalian ketahui? Sebelum belajar ke pertemuan Asmaul Husna ini, di luar atau di tempat pengajian kalian pernah dengarkah bunyi-bunyi Asmaul Husna apa aja? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, kemudian Al-Qudus, As-Salam. Iya, masih banyak ya. Kalau kita bahas 99 itu terlalu banyak. Makanya di sini kita fokus kepada 4 Asmaul Husna. Ya, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Sebelum itu, di sini Ibu akan menyampaikan dimensi lulusan yang akan dicapai. Ya, boleh Karisa membacakan terlebih dahulu. Dimensi lulusan yang akan dicapai. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan merasa mulia. Bernalar kritis, 3 kreatif, 4 mandiri, 5 berkembang. Baik ya, ini 5 dimensi yang akan kalian capai di materi Asmaul Husna ini. Ya, jadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian bernalar kritis, kreatif, mandiri, dan gotong royong. Berikutnya, ada tujuan pembelajaran
terkait materi Asmaul Husna yang akan kita capai. Ya, boleh May Baby Kirana membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Baik. Ibu ulang kembali ya. Yang tadi sudah dibacakan Kirana. Yang pertama kita akan atau kalian itu dituntut untuk bisa menjelaskan makna atau arti daripada Asmaul Husna Al-Alim, kemudian Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh perilaku pengamalan terhadap Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Jadi ketika kalian sudah bisa menjelaskan makna di antara keempat Asmaul Husna yang akan kita bahas, kalian juga nanti harus bisa mencari apa saja contoh dari keempat Asmaul Husna tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, jika sudah mengetahui maknanya, sudah bisa menyebutkan contohnya. Yang ketiga, siswa dituntut atau siswa dapat menerapkan perilaku sebagai pengamalan Asmaul Husna. Jadi nanti kalian mampu mengamalkan contoh-contoh baik dari Asmaul Husna yang 4 ini. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau bertanya? Baik, Rizky, silahkan. Kira-kira jika kita mempelajari Asmaul Husna, ada tidak dampak baiknya untuk diri sendiri? Dampak baiknya tadi ya, manfaat kita mempelajari Asmaul Husna menjadikan diri kita lebih bertakwa, ya, lebih bertakwa, lebih baik, lebih takut kepada Allah sehingga kita melaksanakan perintah-perintah Allah dengan mengikuti tuntunan sifat Allah yang baik. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah? Baik, kalau gitu Ibu lanjutkan ya. Baik, di sini kita akan berfokus kepada 4 Asmaul Husna. Ya, yang pertama Al-Alim. Al-Alim yaitu Allah Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Ya. Yang tidak terlihat maupun yang tidak terlihat, sekalipun sesuatu itu tersembunyi, ya, sekalipun hal tersebut tersembunyi, yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Bahkan Allah mengetahui sesuatu yang akan terjadi maupun yang belum terjadi. Ini Allah Maha mengetahui. Asmaul Husna Al-Alim. Kemudian yang kedua Al-Khabir. Apa itu Al-Khabir? Al-Khabir itu Allah Maha mengetahui dan Maha teliti, ya, yang menunjukkan pengetahuannya yang mendalam dan terperinci tentang segala sesuatu, meskipun itu menurut kita goib sekalipun. Goib itu yang benar-benar tidak nampak, tidak berwujud. Ya, maksud dari teliti dan terperinci apa? Contoh, Allah menciptakan segala sesuatu dengan sangat-sangat teliti. Ya, jadi tidak ngasal. Membuat pohon, membuat gunung, membuat danau, semuanya sudah rencana. Semuanya sudah diciptakan dengan teliti dan terperinci. Begitupun kita sebagai makhluknya. Kita diciptakan dengan sangat teliti oleh Allah. Kemudian Asmaul Husna yang ketiga As-Sami. As-Sami artinya apa? Allah mendengar segala suara dan ucapan di seluruh alam semesta. Ya, Allah Maha mendengar semua atau segala suara yang ada di alam semesta ini. Mau itu yang kalian bisik-bisik, ya, bisik-bisik aja di dalam hati, Allah itu sebenarnya mendengar. Ya, Allah mendengar suara apapun. Sekalipun suara semut yang tidak didengar oleh manusia, tapi Allah Maha mendengar, Allah mendengar. Tuh. Makanya di sini Allah memiliki sifat As-Sami, Allah Maha mendengar. Kemudian yang keempat Al-Basir. Al-Basir yaitu Allah mampu melihat apapun, baik yang lahir maupun yang batin.
yang besar ataupun yang kecil, yang nyata ataupun yang gaib. Jadi seluruh yang ada di alam semesta, yang terlihat wujudnya maupun tidak terlihat wujudnya, itu Allah bisa lihat. Ya, Allah bisa lihat. Mungkin manusia melihat hal yang gaib kita tidak bisa lihat, tapi Allah Maha melihat segalanya. Ya, yang pertama ada berkesinambungan dari yang pertama. Allah menciptakan segala sesuatu dengan maha teliti, al-khabir. Ya, maka Allah juga bisa melihat dengan sifatnya yaitu al-basir. Dan Allah mengetahui apa yang segalanya dikerjakan oleh makhluknya yaitu al-alim. Dan Allah mendengar segala ucapan, suara yang terdengar maupun tidak terdengar, mau kita ucapkan secara langsung ataupun kita berbicara di dalam hati, Allah Maha mendengar, yaitu Allah memiliki sifat asami. Sampai sini paham? Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau kalian mau mencatat dulu silahkan, boleh. Ibu kasih waktu 2 menit untuk mencatat ya. Baik, jika sudah dicatat, ada yang masih mencatat? Sudah? Sudah semua ya? Kita lanjutkan ya. Kalau sudah mencatat semuanya, apa yang ada terkait materi Asmaul Husna, keempat Asmaul Husna di sini, Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana sih ketika di pembelajaran ini Bu Irma akan memberikan kalian penilaian. Ya, sebelum ke penilaian tersebut, Bu Irma menjelaskan ya, ada 3 penilaian. Pertama, ketika pembelajaran ini ada penilaian sikap. Ya, kemudian ada penilaian formatif dan ada penilaian sumatif. Penilaian sikap itu dinilai ketika dari awal pembelajaran sampai akhir. Ya. Kemudian yang kedua, penilaian formatif. Penilaian tersebut dilaksanakan ketika kalian berdiskusi. Ya, jadi setelah ini nanti kalian ada diskusi kelompok. Kemudian yang ketiga, penilaian sumatif. Apa itu penilaian sumatif? Penilaian sumatif ini penilaian yang dilaksanakan ketika Ibu memberikan soal latihan kepada kalian. Ya, bisa dipahami? Boleh kita lanjut? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada 4 kelompok ya. Ada kelompok 1 menyebutkan contoh perilaku pengamalan Asmaul Husna Al-Alim. Ya, untuk kelompok 1 ada di sini. Kelompoknya Ahdan. Ya, kemudian kelompok 2 Al-Khabir menyebutkan contoh perilaku pengamalan Asmaul Husna Al-Khabir. Kelompoknya Mahesa. Ya. Kemudian yang ketiga As-Sami. Kelompok As-Sami untuk yang kelompoknya Rizki. Ya, jadi menyebutkan contoh perilaku pengamalan Asmaul Husna As-Sami. Dan terakhir kelompok 4 Al-Basir. Ya, Al-Basir menyebutkan contoh perilaku pengamalan Asmaul Husna Al-Basir. Ini untuk kelompok 4 Al-Basir. Ibu ulang, kelompok 1 kelompoknya Siska Al-Alim, kelompoknya Mahesa kelompok 2 Al-Khabir, kemudian kelompok 3 kelompoknya Rizki As-Sami, dan kelompok 4 kelompoknya Yulia Al-Basir. Jadi kalian silahkan boleh berdiskusi mencari contoh pengamalan Asmaul Husna masing-masing kelompoknya. Yuk, silahkan. Sudah? Sudah semua ya? Sudah semua? Baik, jika sudah semua, sebelum kita maju ke pembahasan presentasi yang sudah kalian diskusikan, perlu kita ketahui, di Asmaul Husna itu kita ada ayat, ya, ada ayat Al-Quran yang membahas terkait Asmaul Husna. Silahkan Mahesa dibacakan. Sekarang silahkan kelompok 1 menyampaikan contoh dari pengamalan Asmaul Husna Al-Alim. Silahkan.
Kelompok 1. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyebutkan satu perilaku pengalaman Asmaul Husna Al-Alim. Dari hal buruk contohnya menanamkan hal baik. Contohnya seperti rajin belajar, menolong orang yang butuh bantuan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyebutkan contoh perilaku pengamalan Asmaul Husna Al-Bashir. Yang pertama, tidak melakukan maksiat. Yang kedua, tidak mencuri. Ketiga, tidak boleh mencontek. Sekian dari kami, kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangannya untuk kelompok Al-Bashir. Keempat Asmaul Husna sudah ditemukan ya contoh masing-masing oleh kalian. Untuk Al-Alim, tadi dari kelompok Al-Alim sudah menyebutkan Allah Maha mengetahui. Perilaku pengamalannya dengan cara Mencuri dan menanamkan hal baik, contohnya seperti rajin belajar, menolong orang yang butuh bantuan. dengan cara menanamkan nilai-nilai baik pada diri kita sendiri. Ya, menjauhi segala perbuatan buruk karena kita sadar diri bahwa kita sedang diawasi oleh Allah, ya. Bahwa Allah mengetahui segala gerak-gerik diri kita. Baik. Sebelum kita tutup, di sini masih ada waktu beberapa menit. Ibu akan memberikan penilaian sumatif, ya, lewat Google Form. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan lewat Google Form. Silakan kalian buka di HP kalian masing-masing. Google Form-nya. Ya, Ibu sudah kirim ke grup ya. Baik, penilaian sumatif lewat kalian latihan soal Google Form. Tadi sudah kelihatan skornya ya. Ada yang nilainya 100? 80? 70? Oke, Masya Allah semuanya nilainya bagus-bagus ya skornya ya. Baik, rangkaian pembelajaran kita di pertemuan kali ini sudah selesai. Kalian Masya Allah luar biasa semangatnya, diskusinya sangat fokus, presentasinya ketika maju sudah lumayan pede, yang belum pede ketika mengeluarkan pendapat dan ketika maju menyampaikan apa yang sudah didiskusikan harus lebih percaya diri. Oke, baik. Ibu memohon kepada kalian, berharap dengan kalian mempelajari Asmaul Husna, Ibu sampaikan kembali. Semoga kalian bisa mengamalkan contoh yang sudah tadi kalian pelajari. Ya, bisa dipahami? Baik, di rumah belajar yang semangat, tetap berakhlak baik, jangan putus asa. Saja, mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silahkan dirapikan bukunya. Baik, pembelajaran kita sudah selesai untuk hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.